Orang bilang cinta itu buta, tapi dalam bahasa Arab, cinta itu harus punya fa'el, pelaku, dan maf'ul bih, objek yang jelas. Kalau strukturnya berantakan, bukan jadi romantis, malah jadi seperti laporan polisi. Siapa melakukan apa kepada siapa? Itu pertanyaan kunci dan jawabannya ada di Nahwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan mencoba melakukan analisis mendalam terhadap sebuah teks cerita sederhana dalam bahasa Arab, yaitu Al-Madrasatu fi Yaumil Ahad atau Sekolah pada Hari Minggu. Tapi kali ini kita tidak hanya menerjemahkan atau memberi harokat saja. Kita akan membedahnya menggunakan 10 unsur nahwu yang sering menjadi fokus dalam ujian, tugas, maupun pemahaman struktur kalimat Arab. Sebelum kita masuk ke analisis, mari kita lihat sekilas tentang teksnya dan kita terjemahkan. Kana Abu Khalidin mu'allaman fi afdali madrasati fil madinati. Fi sabahi yaumil ahad. Dhahaba Abu Khalidin wa akhuhu Salimun ilal madrasati. Ra'a at-tulabu salasata kutubin wa khamsata aqlamin 'alal maktabi. Dakhalal atfalul fasla liyata'allamu an-nahwa wal qira'ata. La yal'abu at-tulabu fil fasli bal yaktubuna durusa bijidda walam yaghib ahadun. Faqulu tulabi hadiruna kana Abu Zaidin sa'idan li'anna waladahu najaha fil imtihani. Inna Zaidan aksarut tulabi ijtihadan wa asra'uhum fahman thumma qara'u ad-darsa wa katabu at-tamarina hatta sa'ati zuhri. Ba'da dhalika kharaja at-tulabu minal fasli wa dhahabu ilal baiti. Adalah ayahnya Khalid, yaitu seorang guru sekolah terbaik di kota. Pada pagi hari Minggu, telah pergi oleh ayahnya Khalid dan saudaranya Salim ke sekolah. Para siswa melihat 3 buku dan 5 pulpen di atas meja. Telah masuk oleh para siswa ke dalam kelas untuk mempelajari nahwu, tata bahasa, dan membaca. Tidak bermain oleh anak-anak di kelas, tetapi menulis oleh mereka akan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Dan tidak ada yang absen, semua siswa hadir. Ayahnya Zaid senang karena putranya lulus ujian. Bahwasanya Zaid adalah murid yang paling rajin dan paling cepat mengerti. Kemudian membaca oleh mereka akan pelajaran dan menulis latihan sampai waktu zuhur. Setelah itu, keluar para siswa dari kelas dan pulang ke rumah. Sekarang kita masuk kepada analisis dari teks tersebut, di mana terdapat unsur jumlah fi'liyah. Di antara contohnya adalah Dhahaba Abu Khalidin, Ra'a at-tulabu, dakhalal atfalul fasla, kharja at-tulabu minal fasli. Dhahaba di sini adalah fi'il madi yang menjelaskan masa telah lewat atau lampau. Abu Khalidin di sini adalah sebagai pelaku atau fa'ilnya, di mana fa'il itu harus di depan. Fa'il itu wajib hukumnya rafa dengan harokat dhammah. Ra'a at-tulabu telah melihat oleh para siswa. Ra'a di sini juga adalah fi'il madi yang menerangkan bahwa telah melihat oleh para siswa. Dakhalal atfalu, dakhala telah masuk, al-atfalu oleh anak-anak. Kharaja at-tulabu telah keluar oleh para siswa.
Sekarang kita masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu berfokus pada siapa atau apa objeknya terlebih dahulu. Baru kemudian menjelaskan bagaimana atau sedang apa objek tersebut. Kulu at-tulabi. Kulu di sini sebagai subjek atau mubtada. Hadiruna di sini adalah sebagai khabar predikat atau yang menjelaskan kulu at-tulabi tadi. Syarat jumlah ismiyah itu adalah mubtada harus di awal dan statusnya adalah rafa atau berharakat dhammah. Sedangkan khabarnya adalah sebagai penjelas atau yang menerangkan. Jika mubtadanya mu'annas, maka khabarnya juga harus mu'annas. Jadi khabar itu mengikut kepada mubtada. Sekarang masuk kepada asmaul khamsah, nama-nama yang 5. Dalam teks tersebut terdapat asmaul khamsah yaitu Abu Khalidin, Abu Zaidin, dan akhuhu Salimun. Asmaul khamsahnya di sini adalah Abu dan Akhu. Jika hukumnya rafa, maka memakai abu atau ada huruf wawnya. Jika hukumnya nasab, maka setelahnya adalah alif. Dan jika hukumnya jar, maka menjadi bertambah huruf ya di belakangnya. Contohnya, kalau hukumnya rafa, abu. Kalau hukumnya nasab, aba. Kalau hukumnya jar, maka menjadi abi. Selanjutnya kita masuk kepada adat ma'dud, angka dan benda yang dihitung. Contohnya, salah satu kutubin, khamsatu aklamin. Agar kita lebih mudah dalam memahaminya, maka langkah pertama yang harus kita ketahui itu kita harus lihat dulu dasar buku dalam bentuk kata tunggalnya tadi, kutubin. Kita cari dulu apa kata tunggalnya, yaitu kitabun. Kata kitabun ini berjenis kelamin laki-laki atau mudzakkar. Nah, karena bendanya berjenis mudzakkar, maka hukum angkanya harus berlawanan jenis yaitu mu'annas yang ditandai dengan tak marabutah. Maka angka 3 yang kita pilih adalah salah satu. Selanjutnya, benda tadi atau buku tadi kita ubah menjadi bentuk jamak. Jamak dari kitabun adalah kutubin, sehingga menjadi salah satu kutubin. Selanjutnya kita masuk kepada jamak. Dalam tata bahasa Arab, kata benda atau isim ditinjau dari segi jumlahnya, yang dimana menjadi 3 yaitu mufrad atau jumlahnya 1, tasniyah atau 2, dan jamak untuk jumlah yang lebih daripada 2. Dalam teks tersebut terdapat beberapa kalimat jamak, yaitu ad-durusu, at-tamarina, hadiruna, kutubin, aklamin, dan at-tulabu, serta al-atfalu. Darsun di sini adalah kalimat jamak yang dimana diambil dari kata tunggal darsun, darsani, durusun. Sedangkan kutubun tadi juga berasal dari kalimat tunggal yaitu kitabun, kitabani, dan jamaknya adalah kutubun. Aklamin, kolamun, kolamani, aklamun kalau dalam hukum rafa. Selanjutnya kita masuk kepada isim tafdil atau kata sifat perbandingan atau yang menjelaskan kata lebih atau paling. Di sini terdapat contoh afdalu, asra'u, dan aktsaru. Syarat isim tafdil ini adalah memakai wazan af'alu untuk
mudzakkar, dan fa'ala untuk muannas. Huruf nasab atau pengubah kata kerja menjadi fathah. Huruf nasab biasanya membuat fi'il mudhari berubah menjadi mansub atau berharakat fathah. Contoh huruf nasab yang sering dipakai adalah an, lan, dan kai. Namun, di dalam teks yang kita baca tadi, tidak terlihat jelas ada huruf nasab. Namun, ada satu yang mungkin bisa dibilang huruf nasab, yaitu dalam kalimat yata'allamu. Li-nya di sini adalah huruf nasab, huruf lamnya. Dan secara kaidah, ia harus membuat fi'il sesudahnya mansub meskipun ditulis yata'alamu dengan dhammah. Sebenarnya fathah tersirat sebelum waw jama'. Jadi ini adalah contoh halus penggunaan huruf nasab. Selanjutnya huruf jazam, sama seperti huruf nasab tadi juga. Pengubah kata kerjanya menjadi sukun. Contohnya di sini adalah lam yaghib ahadun. Tidak ada seorang pun yang absen. Huruf jazamnya yaitu lam. Yaghib. Yaghib di sini adalah fi'il mudhari yang dimana sebelum dimasuki huruf jazam, barisnya adalah dhammah. Karena ada fi'il sahih al-akhir, maka yaghibu cukup disukun, simpel tapi penting. Huruf ataf. Huruf ataf di sini berfungsi sebagai jembatan yang menyamakan status hukum kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Jadi syaratnya kata kedua wajib meniru total harakat atau i'rab kata yang pertama. Jika kata pertama dhammah, maka kata kedua setelah huruf ataf itu juga harus dhammah. Ataupun jika kata pertama itu fathah, maka kedua setelah huruf ataf itu juga harus fathah. Contohnya di sini, salah satu kutubin wa khamsatu aklamin. Salah satu di sini adalah barisnya atau harakatnya dhammah. Dan huruf atafnya di sini adalah huruf waw. Setelah huruf ataf di sini khamsatu. Khamsatu di sini baris terakhirnya adalah dhammah. Sehingga sesuai dengan syarat ataf tadi, yaitu di mana jika huruf pertamanya barisnya dhammah, maka huruf yang kedua atau kalimat yang kedua itu harus juga berharakat dhammah. Selanjutnya kita masuk kepada unsur yang terakhir, yaitu dzaraf atau kata keterangan. Dzaraf di sini ada dua, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Yang dimana menerangkan jenis, waktu, dan tempat. Contohnya di sini dzaraf zaman fi shabahi yaumil ahad hatta saati zuhri. Dan dzaraf makan alal maktabi minal fasli ilal baiti ilal madrasati. Dengan adanya dzaraf itu dapat membantu kita dalam memahami kapan dan di mana sesuatu tersebut sedang terjadi. Tanpa adanya dzaraf, maka kalimat tersebut akan terlihat datar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dari teks tersebut. Semoga bisa dipahami dan memberikan manfaat. Mohon maaf jika penyampaian saya masih belum cukup terampil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat dari Ustadzah, tutor, teruslah semangat dalam belajar agar bisa terus berkembang.